Putri ini membunuh semua pria yang melamar padanya. Itu karena dia memiliki cermin ajaib yang bisa melihat ke langit dan ke bumi. Siapapun yang datang melamar harus mampu menghindari pencarian oleh cermin ajaib. Dan kini sudah ada 16 pria yang tewas di tangannya. Hingga kemunculan pemuda muda di depannya ini. Pemuda itu bernama Xiao Wudong. Dia adalah seorang pemuda baik hati dari suku Uighur. Pada suatu hari, dia mengikuti pamannya dan menangkap ikan besar di tepi laut. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa menariknya ke darat. Maka pamannya menyuruh Xiao Wudong untuk menahannya terlebih dahulu. Dia sendiri pulang untuk mengambil kapak dan memukul ikan itu agar pingsan. Tak disangka, baru saja pamannya pergi. Ikan besar itu tiba-tiba meminta ampun. "Anak baik, tolong lepaskan saya. Saya masih punya sekelompok anak. Tolong, lepaskan ibu saya." Setelah mendengar itu, hati Xiao Wudong tidak tega. "Saat pamanku datang, aku berpura-pura kehabisan tenaga. Melepaskan dan membiarkan ikan besar pergi. Melihat ikan besar yang hampir bisa ditangkap dan jaringnya hilang. Paman yang marah dan malu mengangkat kapak untuk memberi pelajaran padaku. Ketika Xiao Wudong hampir terjepit, ikan besar itu datang tepat waktu untuk membalas budi. Ia mengizinkan Xiao Wudong melompat ke punggungnya dan berenang menuju laut dalam. Berhasil menghindari pengejaran pamanku. Kemudian Xiao Wudong tiba di sebuah gurun gobi. Saat ia bernyanyi dan menari, tiba-tiba muncul seekor ular piton. "Apa yang kau inginkan? Hahaha. Aku akan memakanmu." Ah! Xiao Wudong segera berbalik dan lari. Menghadapi mulut menganga penuh darah ular piton. Dia dengan cerdik mendekati tiang dan mulai berputar. Dalam waktu singkat, dia berhasil membuat ular piton itu bingung. Membelitkan dirinya sendiri sehingga tidak bisa bergerak. Xiao Wudong yang selamat dari bencana mendaki puncak gunung. Mengganggu burung kecil di sampingnya. Ular piton besar kembali merencanakan niat jahat. Jika tidak bisa makan manusia, makan burung kecil juga tidak buruk. Tiba-tiba ia berhasil melepaskan diri dan pergi ke dekat sarang burung. Xiao Wudong melihatnya dan mengangkat batu besar untuk menghancurkan ular piton. Ular piton terkena batu di ubun-ubunnya, dan seketika jatuh dari tebing dan meninggal dunia. Adegan mendebarkan ini secara kebetulan dilihat oleh induk burung yang kembali mencari makanan. Untuk membalas budi pada Xiao Wudong, induk burung mencabut salah satu bulunya dan memberikannya kepada Xiao Wudong. Dan berkata bahwa jika ada kesulitan di kemudian hari, bisa menggunakan bulu itu untuk memanggil. Dia pasti akan datang untuk membantu. Setelah Gao Bie dengan induk burung, Xiao Wudong datang ke dalam hutan. Tiba-tiba sekumpulan rubah kecil datang kepadanya meminta bantuan. "Ibu saya terjepit di perangkap. Cepat, tolong selamatkan dia, kakak yang baik." "Astaga! Cepat, jangan bersedih lagi. Ayo, kita pergi lihat." Maka, Xiao Wudong yang baik hati mengikuti rubah kecil menuju induk rubah. Justru saat dia akan membuka perangkap binatang, seorang pemburu tiba-tiba muncul menunggangi kudanya. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Wudong merusak rencananya. Mengangkat belati dan ingin menghabisi keluarga rubah. Xiao Wudong melihat tidak bisa menghentikannya. Dia berpikir cepat dan melepaskan tali kekang kudanya. Pemburu itu terpaksa pergi untuk mengejar kuda. Dengan begitu, Xiao Wudong menyelamatkan keluarga rubah. Dan induk rubah berjanji akan membalas budi. Xiao Wudong melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia tiba di dalam kastil. Kebetulan melihat seorang pemuda yang dibawa ke tempat eksekusi dan akan dieksekusi. Ternyata putri memiliki cermin ajaib yang bisa mencerminkan segala sesuatu di dunia. Orang yang ingin melamar harus terlebih dahulu bermain petak umpet dengan putri. Dalam waktu 3 hari, harus dapat menghindari pencarian dari cermin ajaib. Jika tidak, mereka akan dihukum pancung. Kini, sudah ada 16 korban yang menuju ke tempat eksekusi. Setelah mendengar itu, Xiao Wudong memutuskan untuk menghentikan tindakan kejam putri. Maka, ia datang keluar istana dengan mengaku ingin melamar. Namun, semua ini sudah diketahui putri melalui cermin ajaib. Hahaha. Siapa anak liar ini yang ingin melamarku? Suruh dia bersembunyi dalam 3 hari. Tunggu sampai aku menemukannya. Biar dia tahu betapa hebatnya diriku. Selanjutnya, Xiao Wudong dan putri mulai bermain petak umpet. Dia pertama-tama menemukan ikan besar dan bersembunyi di dalam perutnya. Dia mengikuti ikan besar ke kedalaman laut. Namun, tidak disangka bahwa cermin ajaib itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dengan cepat ditemukanlah posisi Xiao Wudong di dalam perut ikan besar. "Cepat tangkap dia untukku." Xiao Wudong segera dibawa dengan diikat erat ke depan putri. Saat pasukan akan mengeksekusi, Xiao Wudong malah tertawa dan berkata cermin ajaib tidak ada apa-apanya. Menghadapi taktik provokasi, putri memutuskan untuk memberinya 2 kesempatan lagi, agar dia mati dengan kepuasan. Kemudian Xiao Wudong mengeluarkan bulu dan memanggil induk burung. Namun masih dapat dilacak dengan mudah oleh cermin ajaib. "HMPH, ini sudah yang kedua kalinya. Anak, kamu masih punya 1 kesempatan lagi. Lihat dia bersembunyi di mana. HMPH, di lain waktu kamu tidak akan menemukan aku lagi. Jika benar-benar tidak bisa menemukanmu, maka putri akan menikah denganmu." Saat putri mengira kemenangan ada di tangannya, cermin ajaib tampaknya kehilangan kekuatannya. Entah bagaimana, tidak dapat melihat sosok Xiao Wudong.
Ternyata Xiao Wudong pergi ke hutan dan menemukan induk rubah. Kata orang, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Induk rubah bersama keluarganya menggali sebuah lubang di bawah istana. Dan kali ini, Xiao Wudong bersembunyi tepat di bawah menara tempat putri berada. Ini adalah satu-satunya titik buta dari cermin ajaib. Untuk memenuhi janjinya, putri pun tidak punya cara lain. Dia pun berkata, "Baiklah, jika dia keluar, saya akan setuju untuk menikah dengannya." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Wudong muncul dari bawah tanah. Melihat dia yang begitu berani dan cerdik, Raja dan Ratu senang ingin menjadikan Xiao Wudong menantu, dan memerintahkan perayaan besar selama 3 hari di seluruh negeri. Pada hari pernikahan, putri muncul dalam gaun megah di hadapan semua orang. Namun, tidak ada tanda Xiao Wudong muncul. Pengantin pria berkata bahwa hanya putri yang kejam, yang dapat cocok dengan iblis. Dia pergi. Putri yang selalu angkuh tidak dapat menahan penghinaan seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam rumah dan menggunakan cermin ajaib untuk mencari jejak Xiao Wudong. Namun dia melihat bahwa Xiao Wudong sedang bernyanyi dan menari. Putri yang marah, menghancurkan cermin ajaib. Sementara itu, Xiao Wudong akan segera memulai petualangan berikutnya.